Ketika dinasti Abbasiyah berhasil menggulingkan kekhalifahan Umayyah, mereka melakukan pembantaian terhadap keluarga Bani Umayyah. Semua laki-laki dewasa dibunuh, sementara anak-anak dan perempuan dibiarkan hidup. Namun, di tengah kekejaman tersebut, seorang putra mahkota berhasil selamat. Pemuda ini kelak akan menjadi tokoh yang membawa Andalusia menuju masa keemasan, menjadikannya pusat peradaban yang sangat maju. Saat pedang-pedang tentara Abbasiyah telah berhasil membabat habis keluarga Bani Umayyah, ternyata ada seorang pemuda yang berhasil selamat dan melarikan diri dari kediamannya di desa Dir Hinan, Syam. Pemuda ini bernama Abdurrahman bin Muawiyah. Ia melarikan diri bersama keluarga dan saudaranya Hisham bin Abdul Malik ke desa yang berada di tepian sungai Efrat. Abdurrahman bin Muawiyah ini merupakan cucu dari Khalifah Hisham bin Abdul Malik, 723–743 M. Ia tumbuh dalam lingkungan istana. Di sana ia belajar dan tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas dan gagah. Mari kita kembali ke kondisi Abdurrahman yang menjadi buron. Intelijen Abbasiyah berhasil menemukan tempat persembunyian Abdurrahman di desa itu dan segera bergerak ke sana. Abdurrahman yang menyadari bahwa bendera-bendera Abbasiyah mulai terlihat di sekitar desa segera berkemas bersama Hisham untuk melarikan diri. Dalam pelariannya, mereka harus menyeberangi sungai dengan berenang. Tentara Abbasiyah menjanjikan perlindungan jika mereka kembali, namun Hisham yang sudah tidak kuat, akhirnya menyerah dan kembali. Sayangnya, alih-alih mendapat perlindungan, Hisham justru dibunuh di depan mata Abdurrahman. Dengan hati yang remuk dan air mata yang tak henti mengalir, Abdurrahman terus berjuang menyeberangi sungai dan melarikan diri. Satu-satunya tujuan yang ia miliki adalah terus bergerak ke arah barat menuju dataran Afrika Utara. Ia berharap dapat menemukan perlindungan dari keluarga ibunya yang berasal dari suku Berber. Ia terus berjuang dalam pelariannya untuk sampai ke wilayah Maghrib, melewati Syam, Mesir, Libya. Dengan penuh perjuangan dan kehati-hatian, akhirnya pemuda itu sampai di wilayah Kairouan selama kurang lebih 5 tahun. Pada masa itu, Kairouan dipimpin oleh seorang gubernur bernama Abdurrahman bin Habib Al-Firi. Ketika ia mengetahui bahwa Abdurrahman bin Muawiyah telah tiba di wilayahnya, ia segera menilai bahwa pemuda tersebut merupakan ancaman bagi kekuasaannya. Hal ini disebabkan oleh status Abdurrahman bin Muawiyah sebagai keturunan langsung dan putra mahkota dari Bani Umayyah, yang secara sah berhak memimpin negeri tersebut sebagai warisan dari para leluhurnya. Merasa terancam, Abdurrahman Al-Firi diam-diam merencanakan pembunuhan terhadap pemuda tersebut. Namun, dengan instingnya yang tajam, Abdurrahman bin Muawiyah berhasil menyadari rencana jahat itu. Tanpa membuang waktu, Abdurrahman muda segera meninggalkan kediamannya dan kembali melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Kondisi Abdurrahman bin Muawiyah sangatlah berat. Kepalanya diincar oleh berbagai golongan, mulai dari Abbasiyah, Al-Firi, hingga Khawarij, yang semuanya menargetkannya karena ia merupakan putra mahkota dinasti Umayyah yang masih berkeliaran. Jika diibaratkan dengan masa kini, Abdurrahman muda berada dalam daftar pencarian orang, DPO, tentara Abbasiyah. Dengan pertimbangan yang sangat matang, Abdurrahman muda menyadari bahwa satu-satunya tempat yang aman dari bahaya tersebut adalah Andalusia. Alasan kuat untuk mencapai negeri tersebut adalah karena Andalusia merupakan tempat terjauh dari jangkauan pedang dinasti Abbasiyah, dan golongan Khawarij pun sulit menjangkaunya. Selain itu, di Andalusia masih banyak orang-orang yang masih setia dengan kekhalifahan dinasti Umayyah. Dengan kesabaran penuh, akhirnya ia mengutus budaknya terlebih dahulu untuk menyeberang ke Andalusia, untuk mendapatkan kabar yang baik dari negeri tersebut. Setelah budak Abdurrahman bin Muawiyah menyeberang, budak itu segera mengirim surat kepada orang-orang yang masih memiliki kesetiaan yang tinggi kepada keluarga Umayyah. Informasi demi informasi ia dapatkan, lalu ia memetakan golongan-golongan mana yang mau menyambut kedatangan Abdurrahman di Andalusia. Budak itu mengirimkan utusan ke hadapan Abdurrahman dengan membawa kabar gembira sebagai tuntasnya misi dari sang budak, sehingga dengan senang Abdurrahman muda teriak, "Tamam," yang artinya, sempurna, segeralah ia menyeberang ke Andalusia. Ketika sampai di Andalusia, Abdurrahman disambut oleh budaknya yang setia, Badr, dan segera mengumpulkan orang-orang yang masih setia kepada Bani Umayyah. Pada saat itu, Andalusia dikuasai oleh Yusuf bin Abdurrahman Al-Firi. Abdurrahman bin Muawiyah kemudian dibayar di Sevilla oleh Syabah al-Yasubi, sambil mengumpulkan kekuatan dari orang-orang yang tidak puas dengan pemerintahan Yusuf Al-Firi.
Para kerabat yang berhasil lolos dari kejaran tentara Abbasiyah mulai berdatangan untuk mendukungnya. Dengan rendah hati, Abdurrahman mengirimkan surat kepada Yusuf Al-Firi, menawarkan penyerahan kekuasaan kepadanya. Namun, Yusuf menolak tawaran tersebut, merasa bahwa menguasai Andalusia adalah suatu gengsi besar yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Ia memilih jalan perang. Pertempuran ini dikenal sebagai Pertempuran Al-Musoroh yang terjadi pada tahun 756 Masehi. Yusuf bin Abdurrahman Al-Firi didukung oleh kabilah Qais, sementara Abdurrahman bin Muawiyah didukung oleh sisa-sisa kekuatan Bani Umayyah dan kabilah Yaman. Meski disediakan kuda tercepat, Abdurrahman memilih menunggangi keledai. Pilihan ini mengundang reaksi dari orang-orang Yaman yang berkata, "Ini adalah tindakan seorang pria yang tidak berniat melarikan diri, melainkan mencari kematian di medan perang." Dengan penuh perjuangan dalam pertempuran sengit, Abdurrahman bin Muawiyah akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Yusuf Al-Firi dan membuatnya lari terbirit-birit. Peristiwa ini menandai dimulainya babak baru dalam sejarah Andalusia. Di bawah kepemimpinannya, para sejarawan mencatat bahwa Andalusia menjadi peradaban Bani Umayyah yang kedua. Abdurrahman bin Muawiyah juga memiliki sebuah julukan yang terkenal, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil. Julukan ini berarti, Abdurrahman Sang Penakluk, dan diberikan kepadanya karena keberhasilannya dalam menaklukkan Andalusia dan mendirikan kekuasaan baru di wilayah tersebut.